pakis adalah salah satu tanaman yang tumbuh dan berkembang dengan menggunakan spora dan membuatnya berbeda dari tanaman lain yang tumbuh dari biji-bijian. Tanaman paku juga memiliki sebuah nama latin yakni Polypodiophyta. Ada beberapa jenis tanaman paku, yaitu tanaman paku Boston, tanaman paku haji, tanaman paku kanguru, tanaman paku buaya, tanaman paku cinnamon, tanaman paku maidenhair atau suplir, dan yang terakhir tanaman paku lady. Struktur tumbuhan paku. Tumbuhan paku tergolong dalam divisi Kingdom Panthei. Hal ini dikarenakan tumbuhan paku mempunyai struktur seperti akar, batang, daun sejati, dan pembuluh pengangkut. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga, namun tumbuhan paku tetap bisa berkembang biak menggunakan spora. Organ reproduksi pada tanaman paku-pakuan atau Pteridophyta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, rimpang, dan daun. Sedangkan organ generatif terdiri dari spora, sporangium, antheridium, dan archegonium. Organ reproduksi pada tumbuhan paku adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesies. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji, meskipun berbeda jika ditinjau anatomi dan evolusi. Spora terletak di permukaan bawah daun paku. Lapisan pelindung spora disebut kotak spora. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium sehingga akan menghasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Manfaat tumbuhan paku. Bahan utama obat antidiuretika, tanaman hias, bahan makanan, serta bahan pupuk hijau. Bisa untuk pupuk hijau seperti tanaman azolla yang bersimbiosis dengan Anabaena axola, bahan campuran obat herbal seperti paku Lycopodium, clavatum, dan Aspidium felixmas. Ada juga paku yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran seperti pakis dan daun semanggi, melindungi tanaman lain. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian tumbuhan paku. 2. Mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku. 3. Mengetahui tentang struktur tumbuhan paku. 4. Mengetahui organ reproduksi tumbuhan paku. 5. Mengetahui manfaat tumbuhan paku. Terima kasih cinta.